Hai semua, selamat datang di channel Project One. Hari ini, kita akan membahas fenomena menarik yang terjadi di berbagai negara di dunia. Pergantian 4 musim. Mengapa ada 4 musim di beberapa negara dan bagaimana hal ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Mari kita jelajahi bersama dalam video ini. Musim-musim yang berbeda terjadi karena berbagai faktor astronomi dan geografis. Secara umum, ada 4 musim yang dialami oleh banyak negara di belahan bumi utara dan selatan: musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Namun, tidak semua negara mengalami perubahan musim yang sama. Salah satunya di negara kita, Indonesia, yang hanya mengalami 2 musim saja. Musim kemarau atau panas, dan musim hujan. Lantas apa penyebab utama terjadinya pergantian musim? Musim-musim terbentuk karena kemiringan sumbu bumi dan orbit bumi mengelilingi matahari. Bumi memiliki sumbu yang miring sekitar 23,5 derajat. Ketika bumi mengorbit matahari selama setahun, bagian yang miring ini menyebabkan variasi dalam jumlah sinar matahari yang diterima oleh setiap belahan bumi. Matahari berada di pusat tata surya, bumi berada pada orbit mengelilingi matahari. Bumi mengorbit matahari dan menyelesaikan satu revolusi penuh setiap 365 hari, yang merupakan 1 tahun bumi. Bumi juga berputar pada porosnya. Sumbunya seperti garis khayal, yang melewati pusat planet dari kutub utara hingga kutub selatan. Jika kamu berada di luar angkasa sambil melihat ke kutub utara, bumi akan terlihat berputar berlawanan arah jarum jam. Putaran ini disebut rotasi. Satu putaran penuh adalah 1 hari, dan 1 hari di bumi adalah 24 jam. Saat malam hari, kamu akan berada di sisi bumi yang menghadap jauh dari matahari. Dan saat siang hari, kamu akan berada di sisi bumi yang menghadap ke arah matahari. Saat bumi berputar mengelilingi matahari setiap tahun, kemiringan planet menciptakan beragam musim. Ketika belahan bumi utara condong ke arah matahari, maka terjadilah musim panas. Hal ini disebabkan karena lebih banyak energi matahari yang mengenai belahan bumi utara. Saat musim panas di belahan bumi utara, maka akan terjadi musim dingin di belahan bumi selatan. Ketika belahan bumi utara menjauhi matahari, maka terjadilah musim dingin. Hal ini karena lebih sedikit energi matahari yang mengenai bagian planet tersebut. Saat musim dingin di belahan bumi utara, maka musim panas di belahan bumi selatan. Dan ketika bumi berada di antara 2 posisi ini, maka terjadilah musim semi atau gugur. Karena kombinasi dari kemiringan sumbu bumi dan pergerakan orbitnya mengelilingi matahari, belahan bumi utara dan selatan mengalami pergantian musim yang berlawanan. Musim semi adalah saat transisi dari musim dingin ke musim panas. Suhu mulai menghangat, salju mencair, dan bunga-bunga mulai bermekaran. Ini adalah waktu bagi banyak tanaman untuk mulai tumbuh dan berkembang, serta waktu bagi banyak hewan untuk melahirkan anak-anak mereka. Musim semi juga sering dikaitkan dengan perayaan dan festival di berbagai budaya, seperti Hanami di Jepang dan Paskah di negara-negara barat. Musim panas adalah waktu di mana suhu mencapai puncaknya. Hari-hari lebih panjang dan lebih hangat, yang membuat orang lebih banyak melakukan aktivitas di luar ruangan seperti berenang, berkemah, dan berlibur. Di Indonesia sendiri, yang berada di daerah tropis, tidak ada musim panas seperti yang dialami negara-negara dengan iklim sedang. Indonesia memiliki 2 musim utama,
yaitu musim hujan dan musim kemarau. Namun, musim kemarau di Indonesia sering dianggap mirip dengan musim panas di negara lain karena cuaca yang panas dan kering. Cuaca yang lebih kering membuat musim kemarau menjadi waktu yang baik untuk mendaki gunung. Gunung-gunung terkenal seperti Gunung Rinjani, Gunung Bromo, dan Gunung Semeru sering menjadi tujuan pendakian. Musim gugur adalah masa transisi dari musim panas ke musim dingin. Salah satu musim yang paling indah dan dinanti di banyak negara beriklim sedang. Salah satu ciri khas musim gugur adalah perubahan warna daun. Daun-daun pohon seperti maple, oak, dan birch berubah menjadi warna-warna yang indah seperti merah, oranye, kuning, dan coklat sebelum akhirnya gugur. Pemandangan ini menciptakan lanskap yang menakjubkan dan penuh warna. Ini adalah waktu panen bagi banyak hasil pertanian, seperti apel dan labu. Musim gugur juga sering dikaitkan dengan perayaan seperti Thanksgiving di Amerika Serikat dan Halloween. Musim dingin adalah waktu ketika suhu turun drastis. Musim ini memiliki keindahannya sendiri, seperti salju yang menciptakan pemandangan indah, menutupi pohon, rumah, dan jalanan dengan lapisan putih nan bersih dan mengkilap. Banyak orang menikmati aktivitas seperti perayaan Natal dan Tahun Baru, bermain ski, snowboarding, serta membangun manusia salju. Meskipun musim ini memiliki keindahannya sendiri, namun juga membawa berbagai tantangan. Hari-hari menjadi lebih pendek dan malam lebih panjang. Dengan cuaca ekstrim seperti badai salju, dapat membuat kehidupan sehari-hari menjadi sulit. Suhu yang dingin juga menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti hipotermia dan frostbite, serta gangguan aktivitas sehari-hari. Perubahan musim tidak hanya mempengaruhi alam, tetapi juga kehidupan sehari-hari manusia. Dari cara kita berpakaian, jenis makanan yang kita makan, hingga aktivitas yang kita lakukan, semua dipengaruhi oleh musim. Di negara dengan 4 musim, orang sering memiliki pakaian yang berbeda untuk setiap musim, dan jenis makanan yang tersedia juga berubah sesuai dengan musim panen. Tidak semua negara mengalami 4 musim. Negara-negara yang berada di dekat Khatulistiwa cenderung memiliki iklim tropis dengan 2 musim utama, musim hujan dan musim kemarau. Ini karena sinar matahari yang diterima lebih konsisten sepanjang tahun. Perubahan cuaca di daerah tropis lebih dipengaruhi oleh pola angin dan curah hujan daripada kemiringan sumbu bumi. Musim-musim yang berbeda adalah hasil dari kompleksitas gerakan bumi dan interaksi dengan matahari. Dari musim semi yang penuh kehidupan hingga musim dingin yang banyak tantangan, setiap musim membawa keunikan dan pengaruhnya tersendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah tentang musim favorit kalian dan mengapa. Sampai jumpa di video berikutnya.